kembali bersama kita di Cinecrip volume 25 sama Arya, Sparrow, dan Nasgor. Sekarang kita ngomongin film apa nih, Ar? Kita akan membicarakan film Life, film terbaru yang menceritakan tentang kehidupan. Lebih tepatnya kehidupan per astronot di International Space Station. Ya betul. Tapi kehidupan per astronot doang pasti bosan ya, jadi harus ada sesuatu. Ada bumbu-bumbu horornya dikit. Ya betul. Jadi ceritanya itu ketika kemudian ada Jack Gyllenhaal dan terakhir ada Rebecca Ferguson. Yang terakhir berkesan banget itu di Mission Impossible 5 ya. Mission. Film ini disutradarai oleh Daniel Espinosa. Sebelumnya kayaknya dia belum pernah bikin film science fiction. Yang paling gue ingat itu film action justru dia. Yang mana sih? Dia pernah bikin Safe House, filmnya Denzel sama Ryan Reynolds. Apa yang lo suka dari film Life? Gue baru pernah nonton trailernya waktu film ini mau rilis sekali doang. Dari situ gue udah nangkap tone-nya itu agak-agak kayak Alien ya. Tuh. Tapi yang gue nggak sangka adalah ini tuh jadi kayak semacam versi rebootnya dari Alien. Kita kan selama ini dikasih film nostalgia kayak semacam Power Ranger, Beauty and the Beast gitu loh. Ini entah kenapa kerasa kayak soft remake dari film Alien gitu, sci-fi horror yang ikonik tahun 79. Dan bahkan menurut gue ini lebih kayak versi lebih relevannya zaman sekarang dibanding bahkan Alien Prometheus atau Covenant bikinan Ridley Scott sendiri gitu. Kurang lebih yang gue suka juga sama seperti Dio karena ya humanoid gitu. Ya betul. Ini bentuknya lucu sebenarnya ya awalnya ya bentuknya. Agak ngingetin ke ini Europa Report, film indie sci-fi horror juga tahun berapa tuh 2010 gitu yang nyeritain tentang beberapa astronot yang bertualang ke Eropa buat menemukan kalau misalnya ternyata ada organisme di sana. Cuman kalau Europa Report tuh mengenai perjalanannya yang penuh intrik dan akhirnya baru nyampe ke sana baru ketahuan ada alien. Kalau ini benar ketemu aliennya dulu, baru tuh kayak gimana mereka menyelamatkan diri gitu. Dan menurut gua karakter-karakter di sini juga sebenarnya pas ya semua. Yang gua suka itu mereka jarang melakukan kebodohan. Ya, benar-benar. Mungkin ada satu karakter yang melakukan kebodohan. Tapi setidaknya nggak kayak di Prometheus ada beberapa karakter tuh goblok gitu. Ya, itu kerasa gitu, banget kayak udah tau kayak gitu kenapa ngapain sih lo kayak melakukan yang hal kalau di sini semua karakter yang ada di sini berusaha berpikir logis ya. Jadi mungkin karena based on real astronauts juga. Ya. Pola pikir astronot berpikir gitu karena settingannya di International Space Station yang which is bukan bukan spaceship yang bertualang ke planet lain gitu ya, bukan distant future, tapi memang kayak kalau kita follow astronot NASA gitu, ini ada orang-orang yang bisa dikonsultasikan gitu. Ya, sebelumnya ada nggak yang nggak disuka? Tadinya yang gue nggak bakal suka biasanya nih film kayak gini karena ada potensi produsernya kayak pengen penonton tuh happy ending gitu ya, bagaimana film Hollywood biasa. Kayak spoiler alert, ini sebenarnya ini agak bad ending gitu, dimana cerita karakternya itu semakin lama semakin buruk dan malah dibawa ke bagian yang malah tidak ada harapan sama sekali gitu. Dan karena genre sci-fi horror tuh harusnya gitu, ya justru itu sih gitu kayak. Betul. Itu malah bagus. Jadi kalau ada yang nggak suka apa ya? Bentuk aliennya tadinya gue pikir dia akan terus-terusan berbentuk organisme tunggal yang kayak nggak ada bentuknya gitu. Lama-lama mulai berbentuk kayak ada bentuk aliennya ini gitu. Di situ gue mulai ngerasa ini udah masuk science fiction yang ya gitulah gitu, terlalu biasa, tapi jauhnya itu sih enggak sih. Kalau gue juga apa ya yang nggak disuka, mungkin dia lebih fokus di apa yang terjadi di dalam si stasiunnya kali ya. Jadi yang di luarnya itu kayak yang hancur-hancur tuh yang pas datang itu kurang diekspos entah kenapa ya. Padahal gue pengen lihat kayak yang pas mungkin klise-klise dikit lah kayak gitu. Kayak kita nggak bisa, karena ini film horor nggak bisa menghubungi orang-orang yang bisa menyelamatkan gitu. Itunya di luarnya itu kurang diekspos aja sih, jadi lebih ke dalam, tapi itu minor sih. Bentuk aliennya ya bener sih, menarik, tapi gue pikir di akhir itu bakal dilihatkan full potensial si aliennya gitu yang lebih kayak gimana gitu Queen, ya something, tapi ternyata gitu, nggak dikasih lihat sampai sana, mungkin karena budget. Nggak tahu juga karena ya. tuh karena emang pengen simpel Ya mungkin atau karena pengen simpel aja sih. Gitu deh. Ini bukan film live Robert Pattinson ya, jadi suatu saat kemarin gue browsing gitu di suatu website bioskop di Indonesia mau nonton live, tapi kok ini
Live-nya film tahun berapa gitu. Buat operator bioskop tersebut tolong ya itu website di update di IMDb dulu lah bentar ya, baru pasang poster. Oke, gimana yang scene yang lu suka? Kalau di semua scene horornya gue suka karena apa namanya, emang survival horror story gitu ya. Dan yang bikin gue tambah suka sebenarnya kayak tadinya gue pikir, karena spoiler lagi, ini dua orang yang terakhir selamat itu adalah cowok dan cewek, dan gue pikir ada bumbu romance di antara mereka. Tapi ternyata kayak dibikin platonik aja gitu. Jadi kayak si cewek ini logis, si cowok ini kayak korban, tapi kayak nggak ada menye-menye Hollywood style, Armageddon style cinta-cintaan gitu. So justru itu kayak, weh keren nih film gitu, kayak ngikutin formula yang biasa. Kalau yang gue suka tentu aja ketika mereka mulai diburu satu persatu ya. Jadi lah dalam posisi seperti itu kan kita penonton pasti berharap, aduh ini bangsat aliennya kok bisa masuk gitu, bisa nyari celah gitu, kok pinter banget ya. Itu sesuatu yang emang ngeselin, tapi itu yang bikin filmnya jadi lebih menegangkan gitu. Tapi the bestnya sih ending film ini. Jadi ending film ini tuh sesuatu yang mungkin mikir ke arah sana gitu ya pas nonton, tapi kayaknya enggak deh, karena ini film kita pikir nih mau dibawa kayak arah happy ending. Iyalah, tapi mungkin mikir ke arah ada sedikit kayak gitu, tapi ternyata mereka frontal aja gitu, endingnya tuh terakhir ya udah no life man gitu. Kayak, dan itu oke sih kata gue, mereka ngasih ending itu jadi nilai tambah sendiri buat gue ya. Gue rasa awal ini film ini judulnya Fuck My Life. karena ini beneran kayak, atau enggak life sucks. Betul. Atau ya life is peachy ya, something kayak gitu-gitu deh, kayak life is a bitch gitu kan. Karena kayaknya justru kalau mau ngomongin life yang positif gitu ya, kayak hidup itu indah gitu. Di sini ini film ini nggak ada sama sekali. Oke, rating filmnya berapa kata lo? Rating dari 1 sampai 10, 8. Cukup. Ini sebagai film, ini sebenarnya film science fiction yang simple sih. Jadi tapi tingkat intensitas horornya oke lah gitu. Jadi oke lah. Gue karena udah lama ngeliat sci-fi horror kayak gini, dan Alien adalah salah satu film terfavorit gue sepanjang masa, gue kasih 9/10. Kita lihat apakah Alien Covenant bisa lihat aja sehoror ini. Yoi. Oke, sampai ketemu lagi di episode Cinecrips berikutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Ciao. Ciao.